Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Janaiz dari kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis ke-535 di sini. Baik, kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Aliyin radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tughalu fil kafani fa innahu yuslabu sari'an, rawahu Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bermewah-mewahan dalam mengkafani mayat, karena sesungguhnya kain kafan itu akan rusak secepatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, tetapi dalam sanadnya ada Amr ibn Hashim dan dinyatakan lemah para ulama. Dan Syalbani rahimahullahu ta'ala melemahkan hadis ini. Tetapi walaupun hadis ini lemah, tapi secara makna benar bahwa kita tidak boleh berlebihan dan mewah-mewahan ketika membeli kain kafan, karena kain kafan itu kata Rasul yusrabu sari'an, akan cepat rusak, sehingga tidak perlu bermewah-mewah dengan kain kafan. Ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di mana hadis ini diceritakan oleh ibunda kita Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dakhaltu ala Abi Bakrin, aku pernah masuk menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala, lalu dia berkata, fi kam kafantumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berapa lembar kain kalian ketika mengkafani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat, maka dia berkata, fi thalathati abu athwabin
bidin suhuliyatin laisa fiha qamisun wala imama. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dalam 3 lembar kain putih buatan negeri Yaman yang tidak dipakaikan baju dan juga tidak sorban. Wa qala laha, maka Abu Bakar radhiyallahu an kemudian berkata kepada Aisyah, fi ayyi yaumin tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, yaumul itsnain, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin. Qala, maka Abu Bakar mengatakan, fa ayyu yaumin hadha, lalu sekarang ini hari apa? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yaumul itsnain, ini hari Senin. Faqala, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, arju fima baini wa bainal laili, maka Abu Bakar mengatakan, aku berharap umurku sampai malam ini saja. Fa nadhara ila thawbi alaihi kana yumarridu fihi bihi rad'un min ja'faran. Lalu dia memandang baju yang dipakaikannya sejak dia menderita sakit, yang ketika itu bajunya sudah kotor terkena minyak ja'faran, semacam kunyit pada bagian baju tersebut. Kemudian faqala, dia mengatakan, igsilu thawbi hadha, igsilu thawbi hadha wazidu alaihi thawbaini fakaffinuni fiha. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, cucilah bajuku ini dan tambahkan dengan 2 baju lainnya untuk mengkafaniku dengannya. Qultu, kemudian aku katakan di sini, inna hadza khalaqun, kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai bapakku, baju ini sudah usang, tidak layak untuk dijadikan kafan. Faqala, maka Abu Bakar radhiyallahu mengatakan, innal hayya ahaqqu bil jadidi minal mayyit. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sesungguhnya orang yang hidup lebih pantas untuk mengenakan yang baru dibandingkan yang mati. Innama huwa lil muhlati falam yutawaffa hatta amsa minal lail min lailati tsulatsai wa dufina qabla an yusbiha. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu setelah mengatakan bahwa orang yang hidup lebih pantas untuk memakaikan yang baru daripada orang yang sudah mati, karena kain kafan itu hanya untuk mewadahi nanah-nanah mayat. Kemudian dia wafat hingga menjelang malam Selasa, di mana akhirnya wafat lalu dikuburkan sebelum pagi. Dari kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini, saat sebelum wafatnya, memberikan keteladanan yang baik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada kita. Jadi ketika di detik-detik wafatnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha soal kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Abu Bakar ini kalau bisa saat wafatnya ingin seperti Nabi. Karena memang semasa hidupnya Abu Bakar Siddiq sendiri berusaha untuk meniru Nabi, dan tidak ada manusia yang paling meniru Nabi melebihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
termasuk bertanya soal kapan harinya, berapa helai kain kafan yang digunakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ingin meniru Nabi. Syahidnya di sini adalah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat baju yang selama ini dipakainya saat menderita sakit sudah lusuh, sudah kotor, sudah tidak layak dipakai. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan, nanti kalau aku mati, pakailah kain ini. Pakailah kain ini. Dan tambahkan 2 kain lagi, karena ingin seperti jumlah kain yang dikafankan kepada Nabi SAW 3 helai. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak bisa. Ini kain sudah usang, sudah tidak layak pakai. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, tidak usah yang ini saja. Karena kalaupun engkau memberi kain kafan yang baru, sesungguhnya kain yang baru itu pantas untuk orang hidup, tidak pantas untuk orang mati. Karena sesungguhnya kain kafan itu hanya untuk membungkus nanah-nanah orang yang sudah meninggal saja. Persis seperti yang dikatakan Rasul, yuslabu sari'an, akan hancur seketika. Maka betul-betul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal malam itu persis yang diharapkan, sama-sama malam Senin. Kemudian sebelum subuh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dikebumikan. Inilah contoh bagaimana sahabat Abu Bakar memberikan contoh agar kita tidak berlebihan dan bermewah-mewahan di dalam kain kafan. Makanya hadis sebelumnya, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika Nabi SAW mengatakan, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Jika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah dia memperbagus kain kafannya. Jadi maksud bagus di sini, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, artinya bersih, suci, tebal, bisa membungkus si mayat, dan pertengahan. Maksudnya tidak terlalu murah sekali sehingga mudah robek, dan tidak terlalu mahal sekali sehingga kemudian menghambur-hamburkan harta hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang mereka membungkus mayat itu dengan kain yang sangat mahal sekali. Alasannya karena dia orang kaya, pejabat, dan yang semacamnya. Di mata Islam, orang yang sudah meninggal itu sama saja. Mau anda pejabat, mau anda presiden, mau anda menteri, mau anda rakyat jelata, mau anda orang susah, orang miskin, fakir, semua sama. Tidak ada bedanya kalau sudah mati. Sehingga kain kafan yang dikenakan pun semuanya disamaratakan, tidak melampaui batas sehingga mahal sekali, tapi tidak terlalu murah sehingga akhirnya tipis, transparan, tidak bisa membungkus mayat, dan begitu seterusnya. Islam itu menyukai pertengahan, tengah-tengah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini ada faedah bagus sekali tentang dalil haramnya seseorang itu sampai kepada haddil israfi wa tabdir, membuang-buang harta yang tidak ada faedahnya, atau dikenal dengan mubadzir, ataupun sampai ke tingkat israf, membuang-buang harta tanpa ada hal yang jelas untuk dilakukan. Nabi SAW mengatakan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum kila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kalian durhaka kepada orang tua, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan di ujung hadis Rasul mengatakan, dan membuang-buang harta. Jadi membuang-buang harta dengan membeli kain kafan yang sangat mewah itu tercela dalam Islam.
Baik masyarakat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bicara soal mubadzir ataupun israf itu berlaku pada banyak hal. Bukan masalah kain kafan saja, tapi berlaku kepada banyak hal. Di antaranya adalah al-israf alal anfusi bil ma'asi wal atham. Berlebih-lebihan seseorang di dalam melakukan dosa. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hambaku, orang-orang yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang itu yang melampaui batas dirinya sehingga melanggar hak-hak dan kewajiban, masuk ke dalam kemaksiatan. Itu juga dikatakan israf namanya. Jadi melampaui batas terhadap diri sendiri sehingga terjerumus kepada kemaksiatan, itu disebut israf. Melampaui batas, berlebihan. Kemudian yang kedua, al-israfu fil aqli. Berlebihan juga berlaku kepada makanan. Seperti Nabi SAW mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'a syarran min batni. Tidak ada yang memenuhi sesuatu yang lebih buruk dalam anggota badan manusia melebihi perutnya. Hasbu adamiyun luqaimatun yukimna sulbahu. Fa in ghalabatil adamiyu nafsuhu fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Hendaklah seorang anak Adam itu cukuplah beberapa suap hanya untuk menegakkan tulang rusuknya. Tetapi kalaupun dia memang senang kepada makanan yang dimakannya, maka sepertiga perut ini untuk makanan, sepertiga perut untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Dari hadis ini menunjukkan bahwa tabdzir atau mubadzir atau israf itu juga berlaku pada makanan, bukan hanya kepada kain kafan saja. Kemudian juga yang ketiga, al-israf fil wudu. Berlebihan di dalam berwudu. Berlebihan di dalam berwudu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fardal wudu'i marratan marrah. Wa tawadda'a aidan marrataini wa thalathan. Walam yazid ala thalathin wa kariha ahlul ilmi al-israfa fi. Kata Imam Bukhari, Nabi SAW menjelaskan kewajiban berwudu itu sekali-sekali, atau terkadang 2 kali atau 3 kali, maksudnya dalam basuhan. Maka barang siapa yang menambah lebih daripada 3 kali basuhan, maka sebagian para ulama menganggap itu bagian berlebihan dalam wudu dan hukumnya makruh. Hukumnya makruh melebihi basuhan saat berwudu. Kemudian yang keempat, israf di dalam penggunaan atau pemakaian uang dalam hal-hal membeli barang yang tidak darurat dalam keluarga. Seperti hadis yang Nabi SAW katakan, innallaha kariha lakum salasan. Allah sangat benci kepada kalian 3 perkara. Salah satunya wa idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta. Jadi kalau barang itu tidak darurat dipakai, tidak dihajatkan untuk dipakai, tidak usah dibeli. Untuk apa? Kalau hanya untuk pajangan saja sebaiknya jangan. Karena itu bagian daripada israf dalam pembelian barang
yang bukan darurat. Kemudian yang nomor 5, terkadang israf juga ziyadatut at-taraffuh wa ta'annuki fil ma'akili wasyarabi wal libas. Berlebihan di dalam makan, minum dan pakaian. Di dalam makan, minum dan berpakaian. Kadang ada orang yang satu lemari itu isinya pakaian dia semuanya. Kadang-kadang nggak akan hancur itu setahun 2 tahun, tapi dia masih beli lagi, digantung lagi, beli lagi, digantung lagi. Padahal mungkin dia memakai sekali pakai 7 lapis kan gitu. Maka berlebihan dalam pakaian juga ini bagian daripada israf. Israf, ya. Termasuk juga israf dalam qisas. Israf dalam qisas. Qisas itu artinya membalas, bunuh dengan bunuh. Ya, ditampar dengan menampar. Maka qisas itu kan harus dilakukan sesuai dengan perbuatan dia. Dan dibunuh dengan cara dia membunuh. Dipotong sebagaimana dia cara memotong. Harus persis, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih dalam qisas, maka dia telah berlebihan di dalam agama. Tidak boleh. Dan banyak lain contohnya, bukan hanya kain kafan saja yang dilarang berlebihan. Banyak perkara-perkara di dalam dunia ini tidak boleh seseorang berlebihan, termasuk menghambur-hamburkan harta untuk perkara-perkara yang haram, khamr, judi dan yang semacamnya. Maka itu sama dengan melampaui batas di dalam penggunaan harta dan akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bahayanya orang yang berlebih-lebihan ini, pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan orang yang berlebihan dalam segala hal, bukan hanya dalam kafan saja, dalam segala hal Allah tidak suka. Makanya disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 141, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Yang kedua, penggunaan harta berlebihan yufdi ila talabil mal bikasbil haram, bisa mengantarkan kepada mencari harta dengan cara yang haram. Karena orang yang suka berlebihan hidupnya, pasti dia akan berhajat kepada uang yang banyak. Sehingga terkadang mencari uang itu bukan susah, akhirnya jalan pintas tidak pantas, haram hukumnya. Mencari hal-hal yang diharamkan Allah, yang penting dia bisa menghambur-hamburkan harta. Kemudian yang ketiga, israf fil akli wasyurbi yadhurru bil badan. Berlebihan dalam makan dan minum itu bisa memadaratkan badan kita, mendatangkan banyak penyakit. Karena bagaimanapun Ali bin Husain ibn Waqid rahimahullahu ta'ala mengatakan, jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kesehatan seluruhnya pada separuh ayat. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala kata Ali bin Husain ibn Waqid, ayat ini terkandung seluruh kesehatan manusia. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Maknanya apa? Kalau berlebihan berarti pasti akan menimbulkan banyak penyakit, baik minum ataupun makan. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang berlebihan itu mereka adalah teman-teman syaitan. Mereka adalah teman-teman syaitan. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mentadzir, orang-orang yang berlebihan di dalam penggunaan harta, maka mereka adalah
kawan-kawan setan. Kemudian tabdir juga bukan hanya sekedar kawan, tetapi juga bersyirikat dengan setan. Mereka telah bersyirikat dengan setan. Kemudian yang keenam, israf juga yajru ila madhammatin katsira. Israf juga berlebihan bisa menarik pelakunya kepada perkara-perkara yang tercela. Perkara-perkara yang tercela sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ashur. Ibnu Ashur dia mengatakan dari berlebihan ini akan melahirkan banyak akhlak yang tercela, sombong, ujub, hasad, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 7, at-ta'arud lil musa'alati wal hisabi an masarifi mali. Orang yang berlebihan tentu dia tidak akan pandai di dalam menggunakan harta, mengelola harta dia tidak akan pandai biasanya. Dan itu akan menjadi madarat kita kelak pada hari kiamat. Karena Allah akan bertanya kepada dia, dari mana harta yang kau dapat, ke mana harta yang kau belanjakan. Kemudian juga yang nomor 8, israf sendiri, menghambur-hamburkan harta, berlebihan dalam harta ini, dalam mengeluarkan harta, maka menyebabkan hilangnya harta itu sendiri. Harta akan hilang lebih cepat karena dia tidak hemat berlebihan. Kemudian yang ke-9, bahwa israf akan memadaratkan kehidupan manusia secara umum, baik dalam keluarga ataupun masyarakat. Pasti akan banyak pertengkaran. Terkadang suami marah kepada istrinya gara-gara membeli sesuatu yang sebenarnya tidak ada keperluannya, hanya menghabiskan anggaran rumah tangga saja. Dan yang terakhir tentunya israf dan tabdzir sendiri, kalau melihat kepada kehidupan akhirat, maka ini sangat tercela dan akan terancam dengan neraka. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kafa bil mar'i sarafan an ya'kula kulla mastaha." Cukuplah seseorang dikatakan berlebihan dalam hidup ketika dia memakan sesuatu setiap dia suka dia makan. Setiap dia menyukai sesuatu dia beli dia makan. Maka orang tersebut, kata Umar, disebut israf. Mandang sesuatu kepengen beli, mandang baju kepengen beli, mandang makanan kepengen beli. Pokoknya apa yang diinginkan kalau bisa didapati. Kata Umar bin Khattab, cukuplah orang yang seperti ini dikatakan israf ketika sesuatu yang dikehendakinya wajib dipenuhinya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'tuka khullatani sarafun wa makhila. Afan ma akhta'atka khullatani sarafun wa makhila. Kul, bukan kulla ya, saya salah baca. Kul ma syi'ta walbas ma syi'ta. Makanlah sesukamu, pakailah sesukamu. Yang salah kepadamu itu cuma 2, dari makanan dan pakaian itu, berlebihan dan kesombongan. Silahkan makan apa saja, yang penting halal baik. Silahkan pakai apa saja, yang penting tidak tasyabbuh, tidak haram, selama jangan terjerumus kepada 2 perkara, kata Ibnu Abbas, berlebihan dan kesombongan. Kemudian berkata Wahab ibn Munabbah, orang yang berlebihan itu lil musrif thalathu alamatin. Orang itu dikatakan berlebihan dalam hidup itu karena 3 alamat. Apa 3 alamat ini? Yashtari bima laysa lahu, wa ya'kul bima laysa lahu, wa yalbas ma laysa lahu. Membeli sesuatu yang bukan miliknya,
memakan sesuatu makanan yang bukan miliknya, memakai pakaian yang bukan miliknya. Kemudian Mujahid mengatakan, Imam Mujahid mengatakan, "Lau anna rajulan anfaqa mithla Uhudin fi ta'atillah lam yakun minal musrifin." Kalau seseorang berinfak seperti gunung Uhud tetapi dalam rangka ketaatan, maka itu bukan termasuk berlebihan. Jadi kalau sedekah tidak termasuk berlebihan mau berapapun. Tapi kalau bukan untuk ketaatan maka dikatakan berlebihan. Kemudian berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "At-tabdziru infaqul mal fi ghairi haqqi wa la tabdzira fi amalil khairi." Tabdzir, mubadzir itu menghabiskan harta kepada sesuatu yang bukan haknya. Tetapi kalau sesuatu yang baik maka tidak dianggap mubadzir. Kemudian dikatakan Imam Malik, "At-tafdzir huwa haqqul mal min haqqihi wa wad'uhu fi ghairi haqqihi wa huwa al-israf." Tabdzir adalah membelanjakan harta kepada haknya tapi berlebihan. Tetapi kalau sampai meletakkan harta pada yang bukan haknya maka itu adalah israf. Kemudian Al-Haris ibn Asad Al-Muhasibi berkata, "Alaika bil qasdi baina at-tariqaitaini la man'a wa la israf wa la bukhla wa la itlaf." Wajib atas kalian sederhana dalam dua jalan, tidak terlalu bakhil dan tidak terlalu jor-joran. Maksudnya tidak terlalu bakhil, maksudnya ketika ada orang meminta-minta, orang fakir miskin, memang mereka berhajat kemudian kita tahan. Dan juga tidak tabdzir, menghambur-hamburkan harta. Dan yang terakhir berkata Iyas ibn Muawiyah, "Al-israf ma qasara bihi an haqqillah." Orang itu dikatakan israf, berlebihan, ketika dia meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa israf itu adalah sarfu syai'i fima yambagi zaidan ala ma yambagi. Memalingkan sesuatu terhadap hal-hal yang pantas tapi berlebihan untuk sesuatu yang tidak pantas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza, itu di antara faedah dari hadis ini, termasuk di dalamnya berlebihan dilarang dalam kain kafan. Jadi kain kafan itu yang penting bisa dipakai, tidak harus mewah, tidak harus mahal, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang penting bagus, yang penting bersih, yang penting suci, yang penting tebal, bisa membungkus jenazah, dan pertengahan tidak berlebihan. Artinya tidak terlampau mewah dan tidak jelek sekali. Itu di antara kain kafan yang dianjurkan di dalam Islam. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Law mutti qabli faghasaltuki." Al hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya semasa hidupnya, "Seandainya engkau mati sebelumku, pasti aku akan memandikan kamu." Kata Rasul kepada Aisyah, "Kalau engkau mati duluan, aku yang akan memandikannya." Tetapi sayang, Nabi SAW justru lebih duluan meninggal dibandingkan Aisyah. Padahal Nabi sudah berjanji kepada Aisyah, "Kalau kau yang mati dulu, maka aku yang akan memandikan kamu." Tapi malah Rasul yang mati duluan. Ya. Jadi, tapi jangan dipahami yang ngomong begini mati duluan. Ya, ibu ngomong sama suaminya, "Nanti kalau kau mati ku mandikan." Ibu pula mati duluan. Jadi itu sudah takdir. Sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata-kata ini tidak ada masalah. Seorang suami mengatakan sesuatu kepada istri seperti ini, atau sebaliknya
itu tidak ada masalah. Justru itu baik, karena bagaimanapun yang mengetahui kondisi istri atau suami itu kan pasangan. Kalau pasangan yang memandikan, lebih amanah, lebih terjaga aibnya. Tapi kalau orang lain yang memandikan, terkadang aib kita tidak terjaga, kemudian disabarkan kepada yang lainnya. Tapi kalau pasangan kan tidak mungkin menyebarkan aibnya, karena semasa hidupnya saja yang namanya pasangan itu sudah mengetahui aibnya. Maka ketika mati juga kurang lebih, makanya pasti akan lebih amanah untuk memegangnya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau bisa yang memandikan pasangan itu adalah pasangannya, yang memandikan istri suaminya, atau sebaliknya. Sebagaimana Rasul SAW di sini mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Lau mitti qabli faghasaltuki." Kalau seandainya engkau mati sebelumku, maka aku yang akan memandikan kamu. Kemudian hadis berikutnya juga an Asma binti Umais radhiyallahu anha, anna Fatimah radhiyallahu anha awsat an yughassilaha Aliyun. Dari Asma binti Umais bahwa Fatimah istri daripada Ali radhiyallahu an, berwasiat kalau dia mati agar Ali suaminya yang memandikannya. Dan betul ketika, kalau ini betul, Fatimah yang meninggal duluan. Ketika dia meminta kepada Ali bahwa kalau aku mati bang, kau yang memandikan aku lah, bahasa kitanya. Betul Fatimah meninggal sebelum Ali, dan Ali pun kemudian memandikannya. Tapi kalau Rasul kepada Aisyah kan terbalik gitu ya. Rasul dulu yang meninggal. Cuman masalahnya ketika Rasul meninggal, Aisyah tidak memandikan. Yang memandikan Ali dan Fadl dan beberapa sahabat yang lainnya. Tapi ketika Fatimah meninggal, Ali betul-betul memandikannya. Baik, sekarang ada pertanyaan, lalu siapa yang berhak memandikan mayat? Siapa yang berhak memandikan mayat? Ulama mengatakan aulan nas fi ghaslil mayyiti wasiyatuhu in kana awsa. Yang paling berhak untuk memandikan si mayat adalah yang mendapatkan wasiat, jika si mayat sebelum mati berwasiat. Thumma yuqaddam al-aqrabu fal-aqrabu ilal mayyit. Kecuali kalau tidak dia berwasiat, siapa yang memandikannya, maka cari orang yang paling dekat kepada si mayat. Cari yang paling dekat siapa? Ya, kalau tidak suaminya, ya orang tuanya, kerabatnya. Yang penting yang laki-laki dimandikan laki-laki, yang perempuan dimandikan perempuan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua, apakah boleh seorang wanita, halil mar'ati an tughassila zawjaha, untuk memandikan suaminya? Naqala Ibnul Mundhir al-ijma' ala anna lil mar'ati an tughassila zawjaha. Kata Imam Ibnul Mundhir menukilkan konsensus para ulama, kesepakatan para ulama atau ijma', bahwa wanita boleh memandikan jasad suaminya. Kata Imam Ahmad, hal ini tidak ada perselisihan. Hal ini tidak ada perselisihan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau waktu itu bisa berputar, seandainya waktu itu bisa berputar, kata Aisyah, tentu yang memandikan Nabi SAW adalah semua istri-istrinya. Tapi kan tidak bisa berputar karena sudah berlalu, Nabi meninggal dimandikan oleh Ali, Fadl dan yang lainnya. Tapi kata Aisyah, kalau waktu bisa berputar atau bisa diputar, dikembalikan saat kematian Nabi, tentu saya akan perintahkan semua istri-istrinya yang memandikannya. Kemudian masalah yang ketiga, halir rajuli an yughassila imra'atahu. Sekarang dibalik, apakah laki-laki boleh memandikan pasangannya? Pendapat jumhurlah mengatakan boleh, karena Rasul yang mengatakan kepada Aisyah kan, kalau engkau mati duluan aku yang memandikannya, berarti kan boleh hukumnya. Cuman sayang Rasul meninggal duluan, tapi kan Rasul sudah ngomong begitu. Tetapi mazhab Abu Hanifah, Ats-Tsauri
mengatakan tidak boleh. Tapi sebaliknya, kalau seandainya istrinya meninggal, biarlah saudara persaudari perempuannya yang memandikannya. Kenapa alasannya? Karena sama seperti wanita yang diceraikan. Kalau ceraikan hidup, kalau mati itu maksudnya berpisah mati. Tetapi pendapat ini dibantah oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa tidak bisa dikiaskan dengan cerai. Boleh seorang laki-laki atau suami memandikan istrinya. Baik, kemudian bagaimana kalau seandainya suami istri sudah bercerai? Kalau seandainya suami istri sudah bercerai, maka dilihat kalau seandainya meninggalnya itu sebelum habis masa iddahnya, kemudian meninggal, berarti masih pasangan, boleh saling memandikan. Kalau meninggalnya di masa iddah. Tapi kalau meninggalnya di luar masa iddah, maka tidak bisa lagi saling memandikan keduanya. Dengan catatan talak yang disampaikan itu talak raj'i, bukan talak bain. Kalau talak raj'i itu maksudnya sekali talak, 2 kali talak, itu namanya talak raj'i, masih memungkinkan balik. Tapi kalau sudah talak bain, talak 3, kan tidak bisa. Walaupun ada masa iddahnya, tapi kan dia harus menikah dengan laki-laki lain. Baru diceraikan laki-laki itu, baru kembali kepada suami yang pertama. Jadi wanita yang diceraikan itu boleh dimandikan oleh suami atau istrinya, mana duluan yang meninggal, dengan 2 syarat. Kalau dari sini keterangan ulama Ibnu Qudamah, pertama tolaknya tolak raj'i, yang kedua matinya di masa iddah, maka masih boleh saling memandikan. Lalu apakah boleh seorang laki-laki memandikan wanita selain daripada istrinya, pamannya, saudarinya? Kan masih ada hubungan mahram ya. Lah kebanyakan para ulama mengatakan tidak boleh, walaupun dia mahram. Jadi laki-laki itu hanya boleh menyentuh istrinya saja. Walaupun dia mahram, saudarinya, kerabatnya, bibinya, tidak boleh, ibunya tidak boleh. Kemudian Zahab al-Hasan wa Malik wal Auza'i, boleh laki-laki itu memandikan, syaratnya darurat, itu pun harus mahram yang dimandikannya. Kalau tidak darurat maka tidak boleh. Kalau pendapat pertama kan mau darurat mau enggak boleh. Pendapat kedua boleh, tapi dalam kondisi darurat. Tetapi tidak boleh disentuh, cukup disiramkan di atas badannya. Kemudian bagaimana kalau seandainya seorang laki-laki meninggal dan tidak ada satupun laki-laki yang lainnya? Umpamanya dia meninggal di negeri orang, di situ tidak ada laki-laki perempuan semuanya, dan semuanya bukan mahram. Maka pendapat yang pertama, tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan saja. Pendapat yang kedua, dimandikan tapi cukup disiram di atas saja, maksud di atas pakaiannya. Dan pendapat yang ketiga, tidak perlu ditayamumkan, tidak perlu dimandikan, langsung dikuburkan saja, karena enggak ada mahramnya dan tidak ada laki-laki. Dia sendiri laki-laki, seputarnya perempuan semua kan itu. Tetapi ada sebagian para ulama mengatakan bahwa ya kalau memang ada air sebaiknya dimandikan, tetapi cukup disiramkan ke pakaiannya, di atas pakaiannya gitu maksudnya. Ini boleh, artinya ini lebih baik dalam kondisi darurat. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana tentang wanita yang memandikan anak laki-laki yang masih kecil belum balik? Maka Imam Ibnul Munzir mengatakan, ajma kullu man yahfadhu anhu min ahli ilmi ala anna al-mar'ata tughassilu as-sabiyya as-saghir. Boleh. Kata Imam Ibnul Munzir, sepakat
Sebagian para ulama yang aku kenal, mereka mengatakan bahwa seorang wanita boleh memandikan anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik. Maksudnya di sini belum balik. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan umurnya masih dalam susuan ibunya. Kalau sudah makan maka tidak boleh. Harus sama-sama laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Imam Auza'i mengatakan paling tinggi umurnya 4 tahun atau 5 tahun. Di atas 5 tahun tidak boleh. Imam Ahmad mengatakan dan Imam Malik paling tinggi umurnya 7 tahun. Di atas 7 tahun tidak boleh. Kemudian Ishaq mengatakan antara 3 tahun sampai 5 tahun. Tetapi dalam madhab Syafi'i lebih luas lagi. Selama belum balik, haddan yushtaha malam tughassiluhu malam yablugh haddan yushtaha. Boleh selama si anak kecil itu tidak memfitnah perempuan yang memandikannya. Intinya bahwa boleh seorang wanita memandikan anak-anak walaupun bukan anaknya, tapi masih anak-anak gitu ya, bukan sudah besar. Taib. Atau sebaliknya, yang laki-laki memandikan yang anak-anak kecil perempuan. Maka kurang lebih jawabannya. Lalu bagaimana kalau seandainya si mayat ini banci? Laki-laki bukan, perempuan bukan, nggak jelas. Ya. Banci kaleng. Lah Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Idza matal huntha al-mushkil, fa in kana hunaka mahram lahu minar rijal awin nisa, fa ghasalahu bittifaq." Apabila kemudian ada seorang yang banci, nggak bisa statusnya, masalahnya mau dikatakan perempuan ya nggak bisa, dikatakan laki-laki juga nggak bisa, karena kemaluannya ada 2 umpamanya. Ini namanya khunthal muskil masalahnya. Mau dikatakan perempuan ada tanda laki-laki, mau dikatakan laki-laki ada tanda perempuan. Maka yang seperti ini maka boleh dimandikan oleh kerabat yang ada hubungan mahram dengan dia, baik laki-laki atau perempuan, karena kan gak jelas ya. Jadi itu diantara. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalau yang seperti ini tidak jelas laki-laki perempuannya, maka hendaklah ditayamumkan saja. Dan ini madhab Hambali dan Hanafi. Tetapi ada juga yang berpendapat, dan ini yang paling dekat, hendaklah tetap dimandikan tetapi tidak diusap bagian dalamnya, cukup disiramkan di atas pakaiannya. Cukup disiramkan di atas pakaiannya. Bagaimana kalau seandainya yang muslim meninggal, tidak ada muslim yang lainnya, pamannya dia kerja di negeri kafir, meninggal, semua orang kafir, tidak ada orang Islam di situ kecuali dia, mati pula ya. Maka mazhab Syafi'i mengatakan apakah sah kalau ada orang kafir mandikannya? Kata Syafi'iyah dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sah. Tetapi Imam Ahmad mengatakan tidak sah, karena ibadahnya orang kafir tidak sah. Dan yang sahih adalah kewajiban memandikan gugur karena memang berada di negeri kafir. Wallahu a'lam. Ini diantara beberapa masalah yang kita bisa petik dari hadis ini. Baik, sampai di sini saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Jazakallahu khairan atas paparan ilmu yang disampaikan kepada kami. Semoga kami bisa memetik poin-poin ilmu yang sudah Ustaz sampaikan tadi.
Di sini ingin ditanya Ustaz tadi tentang pembahasan yang terakhir soal memandikan baju. Yang ingin ditanyakan tuh bagaimana dengan cara mensolatinya dan tata cara mengkafaninya Ustaz. Di sini juga akan jadi ada sebuah pertanyaan. Nah. Iya, alhamdulillah. Adapun mengkafani ya layaknya yang lainnya, 3 helai kain kafan. Cuman karena dia memang tidak jelas laki-laki dan perempuannya, unsa muskil namanya. Kalau jelas dia laki-laki ya, yang laki-laki kan jelas kan ada bencong-bencong itu memang laki-laki sok perempuan kan itu ya. Atau perempuan sok tomboy jadi laki-laki itu kan jelas itu perempuan sebenarnya. Tapi kan ini masalahnya laki-laki bukan, perempuan bukan, itu masalahnya. Makhluk jadi-jadian. Lah yang seperti ini maka boleh dikafani oleh siapapun, tetapi jangan melihat auratnya, tetap di atas kainnya. Di atas kainnya. Dan disolatkan seperti biasa, disolatkan kalau dia muslim ya disolatkan di rumahnya atau di masjid dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, tadi Ustaz kan melarang untuk orang berlebihan. Bagaimana dengan orang yang dia tidak berlebihan Ustaz, tapi dia menumpuk dengan ketakutan seperti kelangkaan bahan makanan atau minyak goreng yang pernah terjadi, dia menyimpan untuk kepentingan dirinya sendiri. Qadarullah ternyata apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Apakah beliau ini terkena dosa menumpuk atau berlebihan dalam berbelanja? Demikian Ustaz. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya seorang muslim dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'anna mahizat lahu dunya. Kata Rasul, barang siapa yang terbangun di pagi harinya sehat, kemudian keluarganya selamat dan aman, dia bisa makan dan minum di hari itu sudah cukup bagi dia. Dia sudah memegang dunia, kata Nabi. Karena apa yang akan terjadi besok itu kita tidak tahu. Sudah numpuk-numpuk mati pula, ketumpuk benda. Jadi tidak perlu kita menumpuk, apalagi menumpuk itu kalau sampai memadaratkan orang lain kan haram hukumnya. Ada pembahasannya sendiri. Menumpuk barang akhirnya memadaratkan orang lain. Ada orang cari beras nggak ada karena ditumpuk satu orang. Ataupun akhirnya ketika dia menumpuk-numpuk barang itu jadi rusak barangnya, berasnya rusak, barang-barang yang dipakainya rusak, akhirnya nggak bisa dimakan, itu kan mubazir jadinya. Atau menumpuk-numpuk barang itu uangnya yang harusnya digunakan ya jauh lebih manfaat lagi, tahu-tahu tidak kebeli yang bermanfaat itu, justru yang tidak ada manfaatnya. Maka sebaiknya tidak dilakukan seperti itu, kecuali kalau memang ada pengumuman resmi dari pemerintah agar kita menyimpan barang dan menghematnya karena akan terjadi ini dan itu. Dan pemerintah biasanya memang ketika memprediksi memang selalu secara global ada benarnya kan itu. Tapi tidak boleh juga merugikan orang. Tidak boleh juga merugikan orang. Seperti umpamanya nanti sebentar lagi akan kelangkaan gas. Betul-betul selalu kalau sudah ngomong begitu pemerintah betul-betul langka gas itu. Maka kita boleh menyimpan tetapi hanya sekedar hajat saja. Oh kelangkaannya biasanya sebulan, ya sudah kita beli umpamanya hanya 2-3 tong saja cukup sebulan, ya itu saja yang dibeli. Sebab kalau kita borong semuanya nanti orang lain tidak dapat memadaratkan orang namanya. Jadi menimbun itu hanya untuk hajat yang jelas. Kalau hajat yang tidak jelas, buktinya tadi dari segi pertanyaan saja tidak terbukti jadinya. Wallahu a'lam. Iya. Untuk jenazah yang kan sekarang banyak laki-laki yang sudah mengubah total bentuk tubuhnya jadi seperti perempuan. Berarti kalau dia meninggal, yang mandinya tetap laki-laki tapi jangan disentuh gitu, atau gimana?
Iya, alhamdulillah. Kalau seandainya sudah dirubah total dan itu berdasarkan penelitian kesehatan, memang dia itu gennya perempuan sebenarnya, sehingga harus dirubah perempuan, ya dia perempuan. Tapi kalau memang asalnya laki-laki tapi dirubah total menjadi perempuan, ya kembali kepada asalnya. Kembali kepada asalnya, dia laki-laki yang memandikan laki-laki. Ya. Tapi kalau menurut dokter memang ini gennya bukan gen laki-laki, dia perempuan, akhirnya dioperasi dikembalikan ke awalnya, ya perempuan dia. Itu saja sebenarnya yang bedakan. Tapi kalau dia laki-laki tapi dirubah jadi perempuan, dioperasi total gitu, itu tetap laki-laki, macam pun tetap laki-laki dia, walaupun sudah di ini. Ya, tetapi cara memandikannya ya seperti biasa. Kan kita tidak boleh melihat meraba secara langsung, tetap di balik daripada kain kafannya. Nah, tetapi sebaiknya kata para ulama kalau yang seperti itu cukup dimandikan di atas kainnya saja, itu lebih selamat supaya tidak menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam. Misalnya ada pertanyaan tapi sepertinya di luar tema. Beliau menanyakan, Ustaz, tolong sampaikan kepada kami tentang sebab-sebab Allah mencabut hidayah dari dada seseorang. Biasa. Iya, alhamdulillah. Di antara alamat seseorang itu mulai hilang hidayahnya, itu dilihat dari kemalasan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kalau sudah malas ibadah, itu tanda hidayahnya lepas. Satu, ya, kalau sudah malas melakukan ketaatan, malas untuk beribadah, pokoknya tidak ada sama sekali gairah, maka itu tanda dicabut hidayah. Yang kedua, malas untuk bertobat dari kemaksiatan. Dia melakukan maksiat, kayaknya malas untuk tobat dan ingin mengulang dan terus mengulang, maka ini juga tanda hilang hidayah. Orang dimalaskan untuk bertobat. Pertama dimalaskan ibadah, yang kedua dimalaskan untuk bertobat, kemudian yang ketiga tidak mau mencarinya lagi, tidak mau mengupayakan mencarinya lagi. Padahal Allah mengatakan, wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, kami akan beri. Tapi orang ini enggak mau lagi. Maksudnya seperti hadir di majelis ilmu sudah tidak mau lagi. Padahal itu kan sarana-sarana untuk hidayah. Membaca Quran sudah malas, padahal itu sarana hidayah. Berzikir sarana hidayah. Berteman dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia sudah tidak mau lagi menjauh, itu padahal sarana hidayah. Ya, mendengarkan kajian-kajian itu nggak mau lagi. Mendengarkan Quran tidak mau lagi, berarti ini sudah mulai hilang hidayah. Intinya bahwa orang yang mulai hidayah itu mulai berubah kehidupannya, dari yang positif ke yang negatif, dari yang baik ke yang buruk. Ya. Itu secara umum orang yang dicabut hidayah itu seperti itu. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, ini juga pertanyaan di luar tema, yaitu tentang tauhid. Ini sepertinya Ustaz menjadikan perantara dalam doa. Ustaz, bagaimana jika kita meyakini ada seseorang yang bisa menolong kita dengan keyakinan sepenuhnya bahwa dia bisa membantu kita, sebab orang tersebut orang yang berpengaruh? Apakah hal ini termasuk kita terjatuh ke dalam kesirikan, Ustaz? Iya, alhamdulillah, itu masuk pada akhdhu bil asbab namanya, mengambil sebab. Kalau dia yakin bahwa Allah yang menolongnya disebabkan orang itu, dan orang itu memang diyakini mampu karena punya skill. Dari mana kita tahu? Ya memang ijazahnya di situ, jurusannya di situ, memang faknya di situ gitu ya. Itu namanya tidak ada masalah mengambil sebab yang memang itu sebab. Tapi tetap Allah yang memberikan pertolongan. Tetapi kalau dia meyakini Allah yang berikan pertolongan, kemudian mengambil sebab, tetapi orang itu sebenarnya bukan orang yang mampu untuk melakukannya, dia nggak ada kemampuan itu namanya mengambil sebab yang bukan sebab. Itu jatuh kepada syirkul asghar, syirik kecil. Mengambil sebab yang bukan sebab,
Itu namanya syirkul asghar. Tapi mengambil sebab yang merupakan sebab, maka itu tidak masalah selama keyakinan kita kepada Allah. Tapi kalau seandainya kita yakin dia yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat, itu sudah syirik akbar namanya. Sudah meniadakan Allah di situ. Ya, wallahu a'lam. Apa bisa masuk lagi Ustaz? Iya. Tadi sepertinya dari orang yang mendengarnya di Jakarta, beliau bertanya gini, Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah anak disebut mencuri harta orang tuanya saat dia mengambil harta orang tuanya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya? Apakah si anak disebut mencuri, Ustaz? Lihat kasusnya. Kalau memang orang tuanya sama sekali tidak mempedulikan anaknya, tidak berikan nafkah, padahal hak dan tanggung jawab orang tuanya memberi nafkah anaknya, padahal dia mampu. Maka kalau si anak mengambil bagian daripada hak dia, itu bukan mencuri, tetapi sekedar mengambil hak dia saja. Tapi kalau orang tuanya sudah ngasih segalanya, makanan sudah, minuman sudah, pakaian sudah, tempat tinggal, tapi masih mengambil tanpa izin, itu mencuri namanya. Ya, jadi kalau mengambilnya karena mengambil hak, ya, harusnya dikasih makan, nggak dikasih makan, harusnya dikasih tempat, nggak dikasih tempat, padahal masih bertanggung jawab dia, gitu, masih tanggung jawab orang tuanya. Maka itu kembali kepada hadis Hindun, ketika dia mendatangi Rasul dan mengatakan, Rasul, boleh nggak saya mengambil harta suami saya Abi Sufyan tanpa sepengetahuan dia, karena dia dikenal suami yang pelit. Maka Rasul mengatakan boleh, tetapi sekedar hajatmu saja, jangan berlebihan. Kalau sudah cukup untuk makan, untuk minum, sudah, ngapain diambil semuanya. Jadi sesuai dengan hajat kebutuhanmu boleh, karena itu mengambil hak artinya ya. Tapi kalau udah dipenuhi semuanya tapi masih mengambil, itu mencuri, tidak boleh. Wallahu a'lam. Mungkin yang beliau tanyakan ini, apakah juga dia akan terkena kisos potong tangan itu, Ustaz? Oh, iya. Wallahu a'lam. Kisos ini, kalau sebaliknya orang tua yang mengambil, itu hak dia, karena harta anak itu milik orang tuanya. Harta kita sebagai anak itu milik orang tua kita. Sehingga kalau orang tua mengambilnya, maka terserah dia. Tetapi bukan berarti secara mutlak. Tidak secara mutlak. Ada syarat-syaratnya kapan orang tua boleh mengambil harta anaknya. Kalau tidak salah ada 6 atau 7 syarat gitu, saya lupa. Tapi apakah kemudian seorang anak yang mengambil harta orang tuanya, maling istilahnya ya, maling harta orang tuanya, dikatakan qisas? Wallahu alam. Kalau kasusnya seperti yang saya katakan tadi, orang tua anak ini mengambil hak dia, ya tidak ada kisos. Yang dia ngambil haknya, harusnya orang tua merawat dia, tapi orang tua tidak merawat, akhirnya dicurilah hartanya sebatas kadar kebutuhan dia, maka tidak ada kisos karena dia benar. Masalahnya kalau sudah diberikan semuanya, makanannya, kemudian pakaiannya, tempat tinggalnya, ya memang sudah tanggung jawab orang tuanya. Tapi anak masih mencuri juga, mencuri harta orang tuanya, apakah juga terjadi kisos? Wallahu alam. Ya mungkin secara umum tetap terjadi kisos. Ayat umum mengatakan as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan tetap dipotong keduanya. Ayat ini umum, mencakup anak ataupun di luar anak yang jelas mencuri. Ya. Tetapi kan ada batasannya, berapa potong tangan itu, sampai batas berapa potong tangan itu, harta yang dicurinya baru boleh potong tangan, kan ada pembahasannya tentang dalam hukum hudud ini. Ya. Wallahu a'lam. Iya, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.